Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education sekalian. Pada akhirnya ada sebuah kabar gembira yang mengungkapkan sebuah titik terang tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021 yang beberapa waktu yang lalu mengalami beberapa kali penundaan. Hari ini, hari Selasa, tanggal 19 November 2021, sekitar 3 jam yang lalu, Profesor Nunuk Suryani, Sesditjen GTK Kemdikbud, melalui sosial medianya, yaitu Instagram, telah mengupload jadwal tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi guru ASN P3K tahun 2021 yang antara lain untuk pengumuman dan pemilihan formasi 2 itu dipastikan akan dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 19 November 2021. Sedangkan untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru 2 akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021. Untuk cetak kartu peserta seleksi P3K Guru tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 2 itu tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 tanggal 16 Desember 2021. Kemudian untuk masa sanggah 2 tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021. Jawab sanggah 2 pada tanggal 19 sampai dengan 25 Desember 2021. Penyusunan pasca masa sanggah 2 pada tanggal 30 Desember 2021. Hal ini tentunya menjadi sebuah kabar gembira untuk yang kemarin sudah menunggu-nunggu info tentang kapan dibuka untuk formasi tahap 2. Dipastikan di sini aturannya masih sama mengingat belum ada tambahan-tambahan peraturan mengenai pemilihan formasi untuk tahap 2. Nah, untuk perkembangan lebih lanjut, tetap kita harus mengikuti perkembangan informasi di link guru P3K Kemdikbud.go.id. Selanjutnya, sambil menunggu waktu pelaksanaan ujian, kita mereview kembali mengingat-ingat apa saja sih yang harus dibawa pada saat seleksi P3K guru. Yang pertama, kita harus membawa EKTSP yang asli. Kemudian, membawa kartu ujian. Kemudian, membawa hasil swab test atau rapid test. Kemudian, deklarasi kesehatan, sertifikat vaksin, memakai masker, kemudian membawa alat tulis secukupnya. Ini adalah aturan pada tahap 1 yang kemungkinan besar aturannya masih sama. Ini bisa kita persiapkan dari mulai sekarang. Kemudian tidak lupa kami mengingatkan agar tidak membawa barang berlebih. Kemudian jangan mempercayai seorang pun jika ada pihak-pihak yang menawarkan bisa meluluskan tes P3K guru. Bisa dipastikan itu adalah penipuan. Kemudian kita harus percaya diri dan berusaha serta berdoa. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan seleksi tahap 2 P3K guru semuanya bisa diterima. Amin ya robbal alamin. Kemudian mereview juga tentang nilai ambang batas seleksi P3K guru. Kementerian PAN-RB melakukan penyesuaian nilai ambang batas seleksi P3K jabatan fungsional guru. Apa saja penyesuaiannya?
Yang pertama, di peraturan yang baru, keputusan Menpar RB nomor 1169/2021, nilai ambang batas guru dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Nilai kumulatif maksimalnya adalah 500. Tidak ada nilai ambang batas untuk kategori 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nilai kumulatif maksimal adalah 200. Sedangkan nilai ambang batas untuk kategori 1 adalah 130. Nilai ambang batas kategori 2 adalah 110 dan nilai ambang batas kategori 3 adalah 130. Ketiga adalah wawancara. Nilai kumulatif maksimal adalah 40. Nilai ambang batas kategori 1 adalah 24. Nilai ambang batas kategori 2 adalah 20 dan nilai ambang batas kategori 3 adalah 24. Nah, sebagaimana yang sudah dikemukakan di muka bahwa ada 4 jenis seleksi kompetensi. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Materi soal kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar. Misalnya pustakawan ahli pertama, maka soalnya adalah tentang kepustakaan. Kemudian seleksi kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang ketiga orientasi pada hasil, yang keempat pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Jadi sikap-sikap inilah yang nanti akan mewarnai soal-soal kompetensi manajerial. Selanjutnya adalah seleksi kompetensi sosial kultural, menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip. Hal tersebut harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran memangku jabatan sebagai perekat bangsa yang harus dimiliki. Di sini akan dinilai tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, serta empati. Yang terpenting di sini adalah kita tidak boleh bersikap ragu-ragu terhadap keanekaragaman atau sosial kultural yang memang di Indonesia ini sangat lekat, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beratus-ratus budaya dan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas. Saya yakin kalau Bapak Ibu termasuk orang yang memiliki karakter yang baik, insya Allah akan lulus dalam tes wawancara. Asalkan kita percaya diri dan